Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu permainan terbaik pada tahun 2021 menurut aplikasi Follow Chess. Yang mana pertandingan ini terjadi pada turnamen FIDE Grand Swiss yang saat itu dimenangkan oleh Alireza Firouzja. Dan pertandingan yang akan kita bahas di sini adalah pertandingan antara Boris Gelfand melawan Sergei Movsesian. Yang mana pertandingan ini sangat menarik karena pada langkah ke-11 sudah ada 4 menteri di atas papan. Jadi bagaimanakah keseruan permainannya? Langsung saja kita membahasnya di sini. Oke. Jadi di sini Boris Gelfand memegang buah putih dan Sergei Movsesian memegang buah hitam. Permainan dimulai dengan pion ke D4, lalu pion ke D5, pion ke C4, pion ke C6, kuda ke F3, kuda ke F6, kuda ke C3, pion D makan C4, dan kita mendapatkan pembukaan Slav Defense, di mana putih melanjutkan dengan pion ke E4 untuk mengontrol petak pusat, sekaligus membuka jalur bagi gajah yang ada di F1 untuk mengambil kembali pion yang ada di C4. Dan hitam menjalankan pion ke B5 untuk menjaga pion yang ada di C4, dilanjutkan dengan gajah ke E2, persiapan rokade oleh putih, pion ke E6, pion ke A4 untuk menghancurkan struktur pion milik hitam. Hitam melanjutkan dengan pion ke B4, mengusir kuda, sekaligus ingin menjalankan langkah kuda makan E4 di langkah selanjutnya jika putih melarikan kudanya. Oleh karena itu, putih di sini tidak melarikan kudanya dan menjalankan pion ke E5 untuk mengancam balik kuda. Lalu pion makan kuda, pion makan kuda, pion makan pion, pion makan pion, dan di sini hitam menjalankan pion makan benteng dan melakukan promosi menteri. Dan putih juga melakukan hal yang sama, sehingga pada langkah ke-11 kita sudah bisa melihat 4 menteri di atas papan di sini. Yang mana hal ini sangat jarang terjadi dan membuat partai ini akan menjadi sangat menarik. Dilanjutkan dengan menteri ke A5 dari hitam, skak. Lalu kuda ke D2, menutup skak. Pion ke C3, mengancam kuda, dan putih melanjutkan dengan rokade pendek di sini. Putih tidak menghiraukan ancaman dari hitam terhadap kudanya dan memilih mengamankan rajanya. Dilanjutkan dengan pion C makan D2, lalu gajah makan D2, dan menteri makan menteri, lalu benteng makan menteri, menteri makan A4, menteri makan A7, pion ke A5, dan pion ke H4. Kedua pemain sama-sama bertujuan untuk melakukan promosi menteri lagi di sini. Jadi akan kita lihat siapa yang lebih cepat melakukan promosi menteri. Dan hitam di sini mungkin sedikit melakukan kesalahan karena hitam melakukan langkah benteng A7, mungkin dengan maksud menjaga petak F7. Tapi hal ini membuat putih mendapatkan waktu untuk memajukan pion hanya lagi dengan pion ke H5. Dilanjutkan dengan gajah ke A6, lalu gajah ke F3, benteng ke D7, pion ke H6, benteng makan D4, gajah ke E5 dengan ancaman ke petak F7 oleh menteri dan gajah, lalu benteng ke D7 menjaga petak F7, menteri ke G8,
gajah ke D3 dengan tujuan untuk mencegah langkah dari pion yang akan melakukan promosi di sini. Dan putih melanjutkan dengan gajah ke G5 untuk mempersempit ruang gerak bagi raja milik hitam. Dilanjutkan dengan gajah ke G6, benteng ke S1, gajah makan H5, pion ke H7, menteri ke B4 dengan ancaman benteng yang ada di E1 dan juga sekaligus menjaga gajah, yang dimana menteri hitam dapat sewaktu-waktu membantu pertahanan di sini. Tapi putih melakukan langkah yang sangat baik dengan mengorbankan bentengnya untuk membuka pertahanan milik raja hitam dengan benteng makan E6. Dilanjutkan dengan pion makan E6, lalu menteri makan E6 skak, benteng ke E7, menteri ke C8, skak, raja ke F7, menteri ke F5 skak, raja ke E8, menteri ke C8 skak, raja ke F7, dan menteri ke F5 skak. Jadi putih melakukan pengulangan langkah dengan tujuan untuk menambah waktu pada jamnya, karena biasanya di permainan kejuaraan dunia kedua pemain memiliki waktu kontrol yaitu 90 plus 30 detik. Artinya setiap langkah akan mendapatkan tambahan 30 detik. Oleh karena itu, dengan pengulangan langkah ini, putih mendapatkan waktu tambahan yang nantinya bisa digunakannya untuk berpikir lebih lama. Dan di sini hitam kembali menjalankan raja ke E8. Dan putih tentu saja tidak boleh menjalankan menteri ke C8 karena akan terjadi 3 kali bangunan sama yang akan mengakibatkan remis. Oleh karena itu, putih menjalankan pion ke H8, promosi menteri, dilanjutkan dengan benteng ke S1, raja ke H2, gajah ke G4 mengancam menteri ke G6 skak, raja ke D7, menteri ke F7, gajah ke E7 menutup skak, lalu menteri ke E8, raja ke C7, dan gajah makan E7. Dan di posisi ini Sergei Movsesian menyerah karena tentu saja putih sudah memiliki 2 menteri dengan ancaman yang sangat berbahaya di langkah selanjutnya. Di posisi ini putih mengancam menteri hitam yang ada di B4, dan jika menteri hitam melarikan diri, maka putih memiliki ancaman open skak dengan gajahnya yang ada di E7 yang mungkin dapat sewaktu-waktu memakan benteng yang ada di E1. Oke, baiklah teman-teman, itulah pertandingan antara Boris Gelfand dan juga Sergei Movsesian, di mana Boris Gelfand memainkan partai ini dengan sangat baik, walaupun pada awalnya dia kehilangan 1 perwira setelah terjadi pertukaran menteri, tapi dengan konsistensinya melakukan promosi pion H, mengakibatkan Boris Gelfand dapat memenangkan permainan ini dan meraih poin penuh melawan Sergei Movsesian. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman, dan jika teman-teman memiliki rekomendasi tentang video apa yang sebaiknya saya analisa, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk tonton video selanjutnya, karena di video selanjutnya saya juga akan menyajikan partai terbaik, masih akan menyajikan partai terbaik pada tahun 2021. Yang memang partai-partai itu akan sangat berkualitas dan dapat menjadi referensi kita untuk bermain catur nantinya. Oke, sekian video kali ini.
Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.